Itu tadi style Vancouver. Sekarang kita akan berlanjut ke Harvard style. Ini merupakan style yang juga sering dipakai dalam karya tulis ilmiah termasuk di Universitas Mataram ya, menggunakan style penulisan nama seperti ini. Jadi, di dalam tulisan atau sitasi, sumber ditulis menggunakan nama belakang penulis dan tahun publikasi. Jadi kalau Vancouver tadi menggunakan angka, di sini kita menggunakan nama belakang penulis dan tahun publikasi. Misalnya nama saya Dian Puspitasari, dan saya membuat tulisan di tahun 2020 yang kemudian dipakai dalam suatu tulisan. Maka yang tertulis adalah Sari, 2020, dan itu diberikan tanda kurung. Pada daftar referensi, sumber bukan diurutkan menurut kemunculannya, tetapi diurutkan menurut abjad atau alfabet dari A sampai ke Z sesuai dengan nama belakang penulis. Terutama ini penulis pertama ya, jika suatu tulisan ditulis oleh lebih dari satu orang, maka yang diurutkan pertama, yang ditulis pertama adalah nama belakang dari penulis. Nah, berikut ini adalah contoh dari sitasi yang menggunakan Harvard style. Di sini kita lihat ide ini diambil dari sumber Cameron and Cathy pada tahun 2015. Cameron ini adalah nama belakang dari penulis pertama dan Cathy adalah nama belakang dari penulis kedua. Jadi seperti yang tadi saya contohkan, jika nama saya Dian Puspitasari, maka yang ditulis adalah Sari. Lalu kemudian diikuti koma dan tahun. Nah, ini adalah contoh lain, sitasi dari sumber yang ditulis oleh organisasi atau institusi. Jadi di sini terlihat bahwa saya menggunakan sumber dari BPS tahun 2015, BPS tahun 2023, dan WHO 2023. Di sini BPS singkatan dari Badan Pusat Statistik, itu bisa ditulis secara lengkap ataupun singkatannya, tidak perlu dituliskan nama belakang dulu. Jadi bukan statistik, Badan Pusat, enggak ya. Jadi langsung saja ditulis BPS atau Badan Pusat Statistik dan diikuti dengan tahun. Dalam Harvard Style, sitasi sumber dalam tulisan itu memuat maksimal 3 nama penulis. Jadi misalnya suatu sumber yang digunakan ditulis oleh 3 orang. Sari, Susani, dan Emilia. Ini boleh dituliskan secara lengkap. Jadi Sari, Susani, dan Emilia, 2017. Atau disebutkan secara lengkap dari penelitian Sari, Susani, dan Emilia pada tahun 2017 dilaporkan bahwa kemudian bisa dilanjutkan. Nah, bagaimana kalau penulisnya lebih dari 3 orang? Kalau lebih dari 3 orang, maka kita akan menggantikan nama penulis lain kecuali penulis pertama dengan et al, yang artinya dan lain-lain, dan teman-teman, dan kawan-kawan. Ya. Jadi, misalnya tulisan ini dibuat oleh 6 orang, maka yang ditulis hanya nama penulis pertama saja, yaitu Sari et al. 2017, atau menurut Sari et al. 2017, ya. Dalam satu kalimat, kita bisa menggunakan lebih dari satu sumber, sama seperti tadi contoh di Vancouver ya. Nah, dalam Harvard Style, satu sumber dengan sumber lainnya kita pisahkan dengan tanda titik koma seperti ini. Jadi, ini idenya kemudian diikuti dengan sumbernya, yaitu Sari et al. 2017, titik koma, Susani et al. 2018, dan Emilia et al. 2019. Nah, kalau kita ingin mensitasi artikel sekunder, jadi kita mensitasi penulis yang disebutkan oleh penulis lain, itu juga bisa dilakukan dengan Harvard Style. Contohnya seperti ini. Calvin Schwab, 1969, in Evans 2014. Ini artinya kata-katanya Calvin Schwab disitasi dalam Evan 2014 dan tulisannya Evan adalah tulisan yang kita baca. Jadi Calvin Schwab highlighted the importance of one medicine. Ide ini adalah milik Calvin Schwab, tapi yang kita baca bukan tulisannya Calvin Schwab secara langsung, melainkan tulisannya Evan. Dan ini adalah daftar referensi yang dibuat dengan Harvard Style. Coba kita perhatikan, di sini nama penulis diurutkan menurut alfabet.
Jadi, karena huruf C lebih dulu ketimbang huruf M, maka referensi cross dimunculkan di atas referensi McNeely dan Morentz. Sementara huruf T merupakan huruf yang paling buntut, yang paling akhir di antara 4 referensi ini, sehingga dia ditaruh paling terakhir. Nah, sama seperti Vancouver, penulisan referensi menurut Harvard Style juga memuat nama, tahun, judul artikel, nama jurnal, dan juga keterangan lainnya, misalnya DOI, ya, jadi identifier dari jurnal tersebut. Hanya saja urutannya berbeda. Kita akan lihat perbedaannya di slide berikutnya. Nah, ini adalah perbandingan antara Vancouver Style dengan Harvard Style. Di sebelah kiri saya adalah Harvard Style, sementara yang di sebelah kanan saya adalah Vancouver Style. Keduanya berbeda dalam hal urutan kemunculan referensi. Pada Harvard Style mengikuti alfabet atau abjad, sementara pada Vancouver Style mengikuti kemunculannya di dalam tulisan kita. Yang kedua, berbeda dalam hal urutan penyajian informasi dalam setiap referensi. Misalnya, pada Harvard Style dimulai dengan nama penulis dulu, kemudian diikuti tahun, dan kemudian judul dari artikel. Sementara pada Vancouver Style, setelah nama penulis diikuti dengan judul, baru kemudian diikuti dengan nama jurnal dan tahun. Jadi tahun letaknya lebih belakang pada Vancouver Style dibandingkan dengan Harvard Style. Untuk panduan lengkapnya, kalian bisa melihat di internet. Jadi ada banyak panduan untuk Harvard dan Vancouver Style. Tapi panduan ini sebenarnya tidak perlu dihafalkan, karena pada pertemuan berikutnya adik-adik akan belajar cara menggunakan Mendeley Reference Manager. Jadi, setelah adik-adik bisa menggunakan Mendeley Reference Manager, adik-adik tidak perlu menulis daftar referensi atau membuat daftar referensi secara manual. Tapi Mendeley akan membantu adik-adik untuk memunculkan daftar referensi di akhir tulisan adik-adik jika adik-adik sudah memasukkan referensi tersebut ke dalam Mendeley, ya, dan menggunakannya di dalam tulisan. Jadi dibuat dulu, citasinya dimunculkan, baru kemudian di akhir Mendeley akan membuatkan daftar referensi secara otomatis. Nah, ini adalah strategi terakhir untuk menghindari plagiarisme. Jadi sebelum Anda mengumpulkan tulisan atau karya tulis ilmiah saudara, baca kembali isi tulisannya. Lihat apakah sudah diberikan citasi atau belum, sudah tepat atau belum, dan cek daftar referensinya. Anda juga bisa menggunakan plagiarism checker, misalnya Turnitin, ya, untuk mengecek berapa persen yang sama dengan tulisan orang lain. Hanya saja saran saya jangan terpaku pada angka persentase kesamaan. Selain angka, kita juga harus melihat bagian mana yang sama. Ya. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa batas plagiarisme itu boleh 20%. Bukan berarti kita boleh melakukan plagiarisme, tidak. Tapi angka itu diberikan karena kita menyadari bahwa bisa saja tulisan yang satu dengan tulisan yang lain itu menggunakan sumber yang sama. Dan ketika ada tulisan sumber yang sama di dalam suatu karya tulis, itu akan terdeteksi sebagai sesuatu yang sama. Jadi terdeteksi plagiarisme, padahal sebenarnya itu adalah daftar referensinya yang sama. Jadi diberikan kelonggaran sampai 20%. Tapi bukan berarti kita punya jatah 20% untuk melakukan plagiarisme. Tidak, itu adalah pemahaman yang kurang tepat. Jadi apa saja yang sudah dibahas dalam kuliah ini? Di video bagian pertama kita sudah membahas definisi dan juga jenis-jenis plagiarisme. Kemudian, saya juga sudah membahas bagaimana kita bisa menghindari plagiarisme pada tahap perencanaan, pada saat kita membaca, menulis, dan kemudian sebelum kita mengumpulkan karya tulis ilmiah kita. Kemudian, saya juga menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana kita bisa melakukan parafrase dan sitasi menggunakan dua gaya yang berbeda, yaitu gaya Vancouver dan gaya Harvard. Sebagai kesimpulan, plagiarisme bisa terjadi karena disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga kita tidak cukup hanya mengetahui prinsip integritas akademik, tetapi kita juga perlu memperlengkapi diri kita dengan keterampilan yang memadai untuk bisa menghindari plagiarisme.
Keterampilan tersebut mencakup keterampilan dalam membaca, dalam menulis, dalam memberikan citasi, dan membuat daftar referensi. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.